kita punya expertise yang terbukti, kita bisa memberikan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang didapatkan oleh klien-klien kita yang tadinya lambat jadi lebih cepat gitu kan. Memang karena pakai Postgres lebih cepat, tapi saya kira itu satu faktor lainnya adalah gimana kita mengimplementasikan teknologi dengan properly sehingga kita bisa menghasilkan sistem transaksi yang bisa berkinerja tinggi. Halo teman-teman. Halo. Selamat datang di Econix Weekly Tech Talk. Kita kembali lagi bersama dengan saya, Amelia, sebagai host pada episode kali ini. Dan kali ini saya ditemani oleh siapa nih, Pak? Julianto. Oke, Pak Julianto. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, Pak Jul ini merupakan CEO dari Econix dan juga telah puluhan tahun ya, Pak ya? Yes. Dalam industri IT, khususnya di database dan infrastruktur. Yes. Oke. Mungkin Pak Jul boleh kenalan sedikit dulu nih, Pak. Ya, saya pengalaman di IT infrastruktur itu karena dari awal kita menyenangi tentang bagaimana IT itu bekerja ya, dari mulai SMA, kemudian kuliah saya di Elektro ITS, kemudian saya pernah kerja di luar, di Perancis, kemudian balik ke Jakarta, dan tahun 2007 kita mulai bangun perusahaan IT kita sendiri yang berbasiskan open source dan riset. Kita punya cita-cita waktu itu ya untuk menjadikan IT solution yang baik dan memberikan solusi alternatif kepada seluruh bisnis di Indonesia supaya nggak perlu beli software dari luar. Dan itu emang sudah kita buktikan. Saat ini kita sudah lebih dari 5.000 core yang kita gantikan dari Oracle ke yang berbasiskan open source. Begitu. Oke, baik. Makasih nih Pak. Mungkin Sama-sama. kalau ada audiens yang baru, teman-teman yang baru tahu juga ya tentang Econix ataupun dari Econix Weekly Tech Talk ini, bisa nih mulai tahu ya Pak Jul itu siapa, dan mungkin nanti kedepannya juga Pak Jul sebagai expertise di bidang IT akan menemani kita juga ya Pak ya dalam podcast ini. Oke, nah Pak Jul, sebetulnya kan Econix Weekly Tech Talk sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya juga ya Pak? Cuma mungkin kemarin-kemarin itu formatnya lebih ke webinar. Atau bahkan teman-teman juga bisa datang langsung ya ke studio secara offline. Baik Pak, mungkin kenapa sih Pak kali ini kita tuh mau bawa ke dalam bentuk podcast Pak Jo? Jadi sebetulnya dulu di tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah pernah seperti podcast seperti ini yang rekaman. Dan sekarang kita kembali lagi hanya bolak-balik saja supaya tidak membosankan. Tapi kali ini ada alasan kita ingin lebih banyak memberikan materi, edukasi. Nah mungkin nih Pak, dari teman-teman juga kan penasaran ya Pak ya, kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas ke depannya, mungkin di tahun ini ya Pak ya? Ya, sebetulnya memang kita secara umumnya mendeliver open source sebagai solusi bisnis yang menggantikan proprietary. Tapi ada juga satu value yang sering yang menjadi benang merah kita, yaitu kita mendeliver sistem transaksi kinerja tinggi. Kita punya very good portfolio, kita punya expertise yang terbukti, kita bisa memberikan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang didapatkan oleh klien-klien kita yang tadinya lambat jadi lebih cepat gitu kan. Memang karena pakai Postgres lebih cepat, tapi saya kira itu satu faktor lainnya adalah gimana kita mengimplementasikan teknologi dengan properly sehingga kita bisa menghasilkan sistem transaksi yang bisa berkinerja tinggi. Itu salah satu yang mungkin cukup major ya. Mungkin kita akan ulas gitu kan. Dan yang lainnya juga ada seperti sistem keamanan, bagaimana kita menyikapi tren supaya tidak terjerumus gitu kan. Kemudian bagaimana kita bisa membuat mekanisme tata kelola IT yang lebih provision, yang lebih baik supaya lebih tidak boros. Karena biasanya kalau kita salah membeli teknologi yang ada dipakainya kurang maksimal dan juga mahal sehingga terjadi pemborosan. Dan mungkin masih banyak lagi lah lainnya. Nanti kita bisa bahas begitu. Oke, baik Pak Jul. Dan terkait tadi ya, dibilang sistem transaksi berkinerja tinggi ya Pak ya.
Itu sebetulnya poin apa sih Pak yang paling dibutuhkan oleh para perusahaan gitu ya Pak ya, yang memiliki sistem transaksi tinggi dibandingkan dengan mungkin perusahaan-perusahaan lain Pak? Iya. Jadi perusahaan-perusahaan, semua perusahaan sebetulnya kan pasti membutuhkan sistem transaksi. Yes. Karena bisnis itu kan mencari keuntungan gitu. Betul. Berarti dari transactions. Nah, transaction itu harus diamankan oleh sebuah sistem informasi. Namun kalau kinerjanya nggak tinggi, mungkin bebannya nggak berat terhadap kebutuhan. Jadi kita nggak perlu mungkin mencari sistem informasi yang sophisticated supaya bisa menangani beban yang tinggi itu, ya kan? Nah, mostly perusahaan-perusahaan yang memiliki sistem transaksi kinerja tinggi itu di perbankan, financial institution, kayak semacam insurance, payment gateway, dan seterusnya. Mereka sangat menderita karena dia promosi banyak yang menggunakan, sistemnya jebol. Oke. Bukannya bagus, naik, malah bermasalah. Belum lagi, karena dia sangat kental dengan penggunaan IT, maka jadi sasaran ransomware, kebocoran data gitu kan. Itu kita kasihan banget sih sama mereka. Kita punya banyak cara, punya banyak solusi. Yang itu udah kita buktikan di klien-klien kita gitu kan. Nah, itu yang akan kita lebih gencar untuk edukasi supaya banyak orang yang bisa kita selamatkan dan tidak lagi menggunakan proprietary, sudah lebih cepat, lebih bagus, ya kan, dan juga lebih aman, begitu. Oke. Tadi menarik nih Pak, bahwa sistem kinerja yang transaksi tinggi tadi ya Pak, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sistem tersebut, itu saya amati adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki cukup banyak pengguna begitu ya Pak, atau bahkan mungkin sangat banyak ya Pak. Betul sekali. Berarti artinya ketika kita membantu mereka untuk lebih mengefektifkan sistemnya, itu sama saja dengan kita membantu nasabah. Oke, dengan jumlah yang besar itu ya Pak ya? Benar sekali. Nasabah itu adalah masyarakat Indonesia. Gitu. Yes. Tapi kenapa sih Pak Equinix itu sendiri lebih memilih di bidang infrastruktur seperti yang saat ini dijalankan gitu? Satu adalah itu sesuatu yang challenging. Oke. Jadi kalau nggak challenging mungkin nggak terlalu menarik di apa namanya? Diulik. Ya diulik. Ya. Kedua, itu juga adalah hal yang paling jarang di-explore oleh orang kita. Kebanyakan kan applications gitu kan. Kalau infrastruktur jarang sekali gitu kan. Jadi kita melihat opportunity yang besar dan syukurlah, terima kasih kita diberi kesempatan untuk adanya open source, kita bisa belajar lebih banyak gitu kan. Itu salah satu yang menjadi faktor ya. Jadi ada 3 faktor tadi itu. Ada open source dan memang itu opportunity yang besar karena kita nggak punya infrastruktur ekosistem dari dalam negeri yang membangun IT infrastructure gitu kan. Kita punya kesempatan jadinya, punya opportunity untuk memberikan kontribusi itu. Dan yang ketiga emang karena kita suka. Itu engineer banget sih. Alasan kenapa ya? Karena kita bisa gitu. Ya karena kita emang suka yang IT system development seperti itu yang menarik buat kami itu. Oke, Pak. Sejauh ini nih Pak, tadi kan disebutkan bahwa sudah berdiri sejak tahun 2007 kurang lebih ya Pak ya. Tantangannya itu sebetulnya apa sih Pak ketika Equinix ini ikut membantu untuk memperbaiki sistem di Indonesia? Ya, tantangannya banyak ya kan. Tapi saya kira yang paling utama adalah paradigm atau cara sikap mental gitu kan, melihat kita karena kita lokal gitu kan. Kadang emang yang kita sampaikan tuh tidak dipercaya dengan mudah gitu, tidak langsung percaya gitu kan. Ya memang kami nggak masalah sih itu. Cuman itu kadang tantangan karena muncul sedikit difficulties ya, sedikit difficult. Tapi itu kami tidak melihat sebagai hambatan lah, kita melihat sebagai tantangan begitu. Oke, baik Pak. Sangat positif ya Pak sudut pandangnya. Iya, jadi kita merasa wah ini challenging gitu ya. Tapi itu memang sering kali terjadi. Gitu. Bukan IT sistemnya sendiri, ya sering kali emang ada, tapi lebih banyaknya saya melihat kalau IT sistemnya yang bermasalah itu hanya karena improper implementation. Jadi 2-3 kali kita pikirkan, kita ketemu jawabannya begitu. Baik. Dan untuk
kita bisa mendapatkan implementasi yang proper itu tersebut, kita harus cukup terbuka dengan istilahnya apa ya? Teknologi. Ya teknologi dan juga mungkin masukan ataupun saran dari expertise begitu ya Pak ya. Kemudian Pak, tadi kan terkait perusahaan-perusahaan yang sudah istilahnya merasakan layanan Equinix gitu ya Pak ya. Itu bisa dibilang tidak sedikit juga hitungannya Pak, banyak ya, banyak. Dan mungkin kira-kira paling banyak itu apa sih Pak pain point yang berhasil kita bantu gitu Pak di perusahaan-perusahaan mereka? Ya, pain point-nya kan sistem yang lambat. Yes. Itu yang paling utama yang mereka sampaikan. Tapi yang nyatanya itu adalah sistem itu lambat karena ternyata ada implementasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kita sebut improper implementations. Oh, yang bagian tadi itu ya Pak? Iya. Jadi kenapa begitu? Ya, saya melihat sih ada beberapa ya. Pertama adalah mungkin karena dorongan dari vendor. Mungkin juga karena yang di internal kurang begitu menguasai dan vendornya agak sedikit gimana sehingga dibeli juga padahal belum cocok. Atau mungkin kurang melihat lebih besar problemnya apa sehingga kalau kita mau mengetahui satu permasalahan yang utama, saya kira kan harus melihat lebih luas ya, tapi juga berpikir analisis lebih mendalam gitu kan. Jadi ada mungkin kurang tepatnya karena paradigm atau sudut pandang gitu kan. Jadi ada banyak faktor, tapi saya kira yang paling utama adalah mungkin wawasan atau knowledge yang belum sesuai ditambah dengan mungkin kita kan vendor driven teknologi umumnya begitu. Ini di negara problem kita begitu ya Pak? Yes, negara berkembang umumnya begitu. Itu yang kita seringkali anticipate. Apa Pak hubungannya ketika vendor driven Teknologi teknologi itu tadi dengan istilahnya ekosistem IT secara bisnis di suatu negara gitu? Ya jadi karena secara umumnya karena orang-orang pasti melihat pada temannya kan sebelahnya gitu kan ya. Jadi satu berhasil dipublikasi, itu dianggapnya benar, padahal tidak benar. Belum tentu ya Belum Pak tentu. ya? Yes. Tapi karena banyak yang pakai jadinya kan katanya banyak yang pakai kok nggak akan salah, padahal salah semua gitu. Jadi ya itu karena banyak ikut-ikutan gitu. Baik Pak, kalau Pak Jul sendiri Pak sebagai seorang expertise IT ya Pak ya yang sudah puluhan tahun gitu di Indonesia juga, melihat Indonesia tuh apakah banyak tidak sih Pak sebenarnya orang-orang IT yang benar-benar memahami sistem sampai akarnya? Sebetulnya banyak ya Pak ya? Iya, cuman masalahnya kan kadang mereka tuh nggak suka ribut ya, nggak suka politik. Kadang kan kita mencapai suatu jabatan tertentu di sebuah perusahaan kan berpolitik. Ya, jadi ya kita mesti jujur aja lah ya. Tetap ada faktor. Ada faktor itu. Jadi saya kira bukan cuma di sisi IT ya, non-IT juga sering begitu. Ya orang-orang yang pintar itu kadang tidak suka rame-rame, ya kan? Jadinya tidak naik karena tidak pencitraan, gitu lah. Jadi memang apalagi dunia IT, dunia kerja kadang memang butuh pencitraan. Nah itu dia. Jadi kebijaksanaan dari seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan agar bisa memilih pemimpin lainnya di bawahnya itu tanpa harus adanya dari faktor ABS gitu ya. Hanya benar harus benar objektif. Betul gitu. Betul. Dengan pertimbangan yang matang ya Pak ya. Saya yakin banyak. Oke Pak, berarti kan sebenarnya Equinix yang berbasiskan riset, open source, apalagi produk lokal ini ya Pak. Tadi Bapak bilang bahwa ada paradigma mungkin jadi hambatan gitu. Bagaimana Pak cara masuk ke pasarnya Pak? Itu tidak mudah ya Pak ya? Itu juga salah satu faktor bahwa kita sangat bersyukur. Ternyata ya banyak tuh yang bantu kita di dalam. Karena orang-orang yang pintar, yang baik, yang tahu tentang benefit open source, itulah yang saya kira faktor yang membuat kita bisa ada masuk di dalam. Sebab ya kalau enggak ya gimana mereka akan buka pintu gitu kan. Jadi tidak dipungkiri bahwa emang ada banyak. Ada yang mungkin sudah hampir di atas. Tapi ya itu saya kira masih perlu banyak lagi yang harus di atas supaya kita bisa perbaiki infrastruktur IT kita secara nasional. Begitu. Ternyata visi misi Equinix ini sangat besar ya Pak ya? Ya. Dan mungkin jangka panjang ini kita Pak. Itu concern banget gitu loh. Karena eman-eman
judul utamanya itu eman-eman gitu. Ada yang lebih bagus, kenapa kita beli yang mahal, lebih jelek gitu kan? Ya. Seperti itu. Oke. Sejauh ini tanggapan dari para perusahaan ataupun klien-klien Pak yang sudah Saya kira menggunakan boleh lihat di website. Oke, secara Saya nggak umum enak mungkin, ngomongnya, Pak. ya, Secara mereka umum cukup saja, puas ya. yes. Saya kira cukup puas. Yang jelas, kalau udah sekali dengan kita, kedua kalinya kita bilang A, mereka akan ikutin sih. Oh, karena memang sudah merasakan Iya, hasilnya gitu ya Pak, iya, ya, gitu. buktinya. Baik. Oke Pak. Sejauh ini Pak, dalam mungkin tadi kan tantangan paradigma itu tantangan di awal ya Pak, ketika Yes. kita ingin istilahnya mencoba mengimplementasikan. Mhm. Tantangan ketika sedang berjalan Pak, sudah terimplementasi, itu ada nggak sih Pak? Atau Ya, semua pasti ada lah ya. oke. Resiko-resiko teknologi juga pasti ada. Tiba-tiba klien kita promosi gitu. Promosi gimana tuh Pak? Iya, tiba-tiba kan promosi diskon gitu kan. Oke. Langsung kan membludak itu demand-nya yang Oh, tadinya jadi dari user mereka iya, ya, jadi 5 kali lipat gitu kan. Langsung kan manteng itu sistemnya gitu kan ya. Kaget juga ya. Tapi dalam waktu beberapa jam kita langsung antisipasi. Yang sudah langsung kita turunkan dan itu berakibat ke banyak hal sebetulnya. Nggak cuma database ya, aplikasinya juga, jaringannya juga, semuanya kena gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu kan buat pembelajaran. Jadi kami kerjakan PR kami dengan baik. Jadi kita juga hati-hati. Jadi ketika ada masalah-masalah muncul, entah itu karena promo tadi itu atau karena hal lain, disaster, kita juga selalu persiapkan mitigasi itu. Jadi kami selalu bersiap demi ya supaya sistem tetap berjalan, walaupun resiko kan pasti akan terjadi gitu ya, Betul. seperti itu. Jadi sebenarnya nih industri yang diambil oleh Equinix ini cukup riskan juga ya Pak? Ya, sangat berisiko. Sangat berisiko. Betul, sangat berisiko. Ya. Karena memang istilahnya risikonya itu tidak hanya mencakup dari sebuah perusahaan itu Ya, saja, ya. melainkan juga banyak masyarakat di bawahnya. Betul sekali. Jadi yang namanya bisnis ya, saya kira sama, nah, no risk no gain. High risk high gain begitu. Oke, baik Pak Jo. Terakhir nih Pak mungkin, kalau kita bicara tentang sistem transaksi kinerja tinggi, tidak asik kalau tidak menyebutkan berapa banyak sih Pak transaksi tertinggi yang pernah ditangani oleh sistem Equinix. Yang real production ya. Oke, iya boleh. 150.000 transaction per second. Per second. 150.000. Oke, berarti perusahaannya skala nasional ya Pak ya? Nasional memang, nasional. Oke. Dan itu tidak ada keluhan Pak? Tidak ada keluhan. Going well. Malah kadang aplikasinya agak-agak lambat gitu. Oke. Ya, tapi database-nya lancar. Tapi aplikasi bukan dari kita, dari orang lain ya, vendor lain begitu aplikasinya. Oke, baik. Nah, kalau secara on-page lab test kita itu 325.000 transaction per second. Iya, jadi 2 kali lipat daripada real case-nya. Jadi kita mau berapapun TPS-nya, jangan khawatir. Panggil Equinix, kita akan bereskan. Begitu. Baik, siap. Dan itu tidak mudah ya Pak untuk perusahaan-perusahaan dengan transaksi yang sebegitu tingginya menjalankan sistem mereka. Iya, biasanya kalau gitu mereka harus beli mesin yang gede banget gitu kan. Semakin gede semakin mahal, nggak mesti jalan juga. Oke. Ya, seperti yang sebelah itulah. Karena pada dasarnya bukan masalah lebih besar, tapi gimana kita mengefisiensikan sistem. Begitu, Mel. Oke, menarik banget nih Pak Jul bahasan kita. Semoga teman-teman juga bisa mengambil ilmu ya sedikit dari bahasan kita yang ringan ini. Dan mungkin Pak, kalau berikutnya nih selanjutnya, kira-kira ada nggak sih topik-topik spill dikit gitu Pak? Ya, mungkin yang menarik tentang keamanan. Keamanan. Ya, karena kita juga concern nih banyak sekali yang berita-berita nggak enak ya. Ada yang bocor lah, apalah. Sampai sekarang masih ada aja gitu kan. Gimana sih cara kita ngamanin data, ya kan? Nah, saya punya tipnya. Nanti kapan kita coba nanti akan kulas, kita bahas ya? di episode-episode berikutnya ya. Oke, baik. Mungkin terima kasih Pak Jul untuk hari ini. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Equinix Weekly Tech Talk sampai akhir 2026. Yes, 2026 tentunya dengan format yang baru ini. Dan juga jangan lupa terus ikuti sosial media dengan cara follow baik di Facebook, X, LinkedIn, dan juga Instagram. Serta biar nggak ketinggalan ya Pak untuk podcast kita. Ya. Silakan subscribe di YouTube Equinix dan klik tombol notifikasi loncengnya biar nanti langsung bisa dapat pemberitahuan. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri ya. See you, bye-bye.